minta terima kasih ke Tuhan Yesus. Ibu agama apa? Saudara saya marah semua saudara saya, bikin malu. Tuhan Yesus apa tai? Nggak apa-apa Bu. Minta saya. Nggak, Ibu kok bisa Bu? Tadi Ibu agamanya apa Bu? Islam. Oh, tapi kok tiba-tiba masuk Kristen, kenapa Bu? Karena yang menolong saya, kan aku lagi sakit. Pertama aku mau dioperasi, aku minta doa, ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah aku operasi. Udah dioperasi, aku di ICU, aku nggak sadar diri sehari. Pas saya besok sadarnya, kok saya meminta terima kasih Tuhan Yesus. Dari mana saya akan nggak. Ibu nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa? Enggak, dari dulu keluarga kami orang Padang nggak pernah mendengar, nggak pernah gereja, nggak pernah apa. Kami tetap sholat, pergi memulung, bawa terus sejadah, terus makena saya. Kok saya terima kasih Tuhan Yesus. Langsung dokternya jawab, Ibu bagaimana sih, apa sih agamanya? Kemarin Ibu mau dioperasi, Ibu bilang ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah aku operasi. Sekarang Ibu udah sadar kok, Ibu minta terima kasih ke Tuhan Yesus. Ibu agama apa? Saudara saya marah semua saudara saya, bikin malu. Tuhan Yesus apa tai? Nggak apa-apa Bu. Jadi emang kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, itu kita akan mengalami penderitaan. Seperti murid-murid Yesus, semuanya itu menderita, tetapi menderita untuk kebenaran. Kita akan bahagia kalau kita hidup menderita, tetapi di dalam kebenaran. Tetap percaya Bu, karena tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Ibu tetap percaya, teguh. Terus akhirnya gimana? Ibu Tuhan Yesus akhirnya gimana setelah Tuhan Yesus itu? Aku mulung, besok gua lihat lu harus sholat, makan lu mana terus kok makan aku. Sudah saya lihat ya, saya sehari besok saya nanya, ini kali gereja ya, kata aku. Aku sama mulung tapi aku nggak percaya gereja, nggak pernah dengar, tapi aku sering lewat di sini. Tapi aku nggak peduli, bukan apa-apa kan gereja apa gitu. Aku masuk aja Pak, yang mbak-mbak di depan tuh, aku boleh masuk nggak? Boleh, tapi ini pakai ini. Kata saya, nggak apa-apa, alangkah baiknya orang Kristen. Aku tersentuh, ya Allah, alangkah baiknya orang gereja itu. Sudah tuh masuk saya. Jadi besoknya kan saya masih tinggal sama saudara. Aku diliatin pas jamnya itu aku mau sholat, udah ibu mandi dulu, kata orang di masjid itu. Ibu jangan masuk sini, kalau nggak mandi dulu ibu kan memulung, bau nggak sah. Ya udah, aku sampai sekarang aku nggak sholat lagi. Ya, karena aku gini Bu, aja. kalau di kekristenan itu, kalau orang kekristenan itu dia nggak ngelihat muka kita kotor, muka kita dekil, baju kita jelek, tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Amin. Tuhan melihat hati kita Bu. Saya ke pendeta langsung, habis itu ini saya berjalan, kok enakan, ya benar-benar Tuhan Yesus. Tuhan berkati, terima kasih, aku percaya. Tapi bagaimana kita harus sah gitu? Nah, jadi Ibu harus sah. Ibu sementara ikutin dulu semuanya ajaran-ajaran Yesus. Ibu mesti minta itu, istilah apa ya? Mesti deket sama pendeta, minta istilahnya untuk dibaptis. Tapi caranya Ibu harus belajar dulu tentang kekristenan gitu loh. Baptis apa? Sunat kayak orang Islam. Bukan. Jadi istilah dibaptis. Kalau dibaptis itu Ibu percaya bahwa Ibu dibaptis dalam nama anak, bapak, bapak dan roh. Enggak, maksudnya istilahnya gitu Bu. Jadi Ibu kalau udah dibaptis berarti Ibu udah Ibu adalah orang pengikut Yesus gitu loh. Haleluya, amin saudaraku. Tentu berita yang saudara sudah lihat dan dengar tadi akan sangat menggemparkan. Ini akan sangat memukul mereka yang mencoba untuk mengatakan bahwa di luar Yesus ada Allah dan Tuhan lain. Saudara, seorang yang polos ini bahkan dia tidak ngerti mana itu orang Kristen, apa yang disembah orang Kristen, apa itu gereja. Justru di dalam mujizat yang dia alami paskah operasi, saudara-saudara, dia menyebut secara eksplisit bahwa Tuhan Yesuslah penolong dia. Sekalipun dia dimarahin, dia kemudian diancam oleh keluarganya,
Namun tidak ada yang bisa menghalangi saudara-saudara cara Tuhan bekerja. Dulu Rasul Paulus sebelum dia menjadi Rasul Kristus, dia adalah penegak agama Yahudi. Dia pergi ke kota lain, ke satu kota, ke kota-kota lain. Ia menaik kapal untuk ke pulau-pulau, hanya untuk membuat orang Kristen menderita. Hanya untuk membunuh orang Kristen, memenjarakan orang Kristen. Artinya dia ingin melakukan suatu shock terapi ya kepada orang-orang Kristen supaya tidak lagi menganut dan menjalankan ibadah Kristen. Itu yang diinginkan oleh para pemimpin, dan kemudian mereka menggunakan tangan Paulus. Namun waktu itu masih bernama Saulus, saudara-saudara. Namun coba saudara lihat, apa yang ingin dipakai orang untuk justru membinasakan atau menghalangi pekerjaan Tuhan, justru dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk mengembangkan pekerjaannya. Itu cara Tuhan. Dan itu yang membuat orang-orang terheran-heran ya sampai hari ini. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Tuhan mereka itu hidup. Nggak ada. Tidak ada satu agama di dunia ini yang mampu membuktikan bahwa Allah mereka itu hidup seperti kita. Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Tidak ada yang mampu membuktikan itu sampai hari ini. Percaya atau tidak, saudara silakan buktikan sendiri. Ngeri saudara-saudara kalau Tuhan sudah bekerja. Karena itu bagi saudara-saudara yang masih mengeraskan hati, yang belum mau percaya kepada Yesus Kristus, yang masih dibutakan oleh ilah zaman ini, mungkin saudara masih dibohongi, dipengaruhi. Saya mau katakan kepada saudara, segera keluar. Cepat-cepatlah untuk saudara percaya kepada Yesus. Karena tidak ada keselamatan lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Ingat baik-baik itu saudara-saudara. Saudara boleh saja percaya kepada Allah-Allah lain yang bukan Allah sebenarnya, tapi mereka menyebutnya Allah, menyebutnya Tuhan, tapi sebenarnya bukan. Boleh saja saudara percaya, tapi ingat baik-baik, mereka tidak pernah menjaminkan keselamatan kepada saudara. Mereka tidak pernah menyatakan bahwa mereka adalah jaminan keselamatan itu. Nggak ada. Jadi silakan saudara memilih sendiri kebenaran. Ya, ini menyangkut hidup dan mati, bukan hidup dan mati seperti di dunia ini. Ini hidup dan mati dalam kehidupan baru dan kematian yang mengerikan. Jadi saudara-saudaraku, kalau menolak Yesus, salah sendiri. Saya cuma ingin ingatkan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang sempat melihat tayangan ini, jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan pernah menolak Yesus. Kalau engkau sudah dengar kabar mengenai Yesus, segeralah, cepat-cepatlah untuk percaya kepada Dia. Beri dirimu dibaptis. Sebab jika tidak, celakalah, saudara-saudara engkau. Saya mengasihi saudara, ya. Coba saudara sekarang ingin mau bukti ya, coba saudara tanyakan kepada agama-agama lain di luar kekristenan. Apakah Tuhan kalian, Allah kalian mampu untuk menjamin keselamatan? Mana buktinya bahwa Dia akan mampu menyelamatkan kalian? Gak ada saudara-saudara. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Yesus kalau tidak melalui aku. Yesus jalan, berarti Yesus jalan. Iyalah. Kalau Dia jalan, artinya di luar jalan itu tidak bisa sampai kepada sorga. Tidak bisa ketemu Yesus, tidak ketemu Allah kau, tidak ketemu sorga. Jadi kau harus melewati jalan itu. Tapi Dia cuma jalan, iya Dia itu jalan. Hanya jalan itu yang menuju ke sorga. Jalan lain menuju ke neraka. Jadi silakan sudah pertimbangkan sendiri, dan kiranya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Share dan komen, like dan subscribe bagi yang belum, biar channel kami terus berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan.